Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dalam kondisi atau walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, Mbak Eka mau sharing seputar interaksi di lingkungan sosial ya, interaksi di hubungan lingkungan sosial. Nah, adapun tema yang mau Mbak Eka angkat itu adalah kenapa sih ada orang-orang yang bisa menyepelekan kita. Sebenarnya apa yang salah dengan diri kita kok sampai kita gampang disepelein sama orang lain, atau mungkin orang lain yang kita nggak penting. Nah teman-teman, ini dia Mbak Eka mau kasih tahu beberapa alasan yang menyebabkan orang lain itu bisa menyepelekan kita. Nah, kalau teman-teman sedang ada di posisi ini jangan sedih ya, nanti segera dirubah dari tips-tips yang akan Mbak Eka berikan. Kemudian, kalau ada teman-teman di luar sana yang hobinya menyepelekan orang lain, nah tolong teman-teman bantu dan support supaya orang ini bisa menemukan kepercayaan diri dan jadi dirinya sendiri. Karena apa teman-teman? Ketika seseorang itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri, ya itu akan terus disetir sama orang lain ya. Dan tentu kita nggak ingin orang-orang di sekitar kita juga jadi nggak punya kemampuan apapun ya, karena memang akhirnya kita memanfaatkan kelemahan itu. Nah oke, nggak pakai lama-lama teman-teman, sekarang mari kita bahas satu persatu sebenarnya apa sih alasannya. Nah baik teman-teman semua, kita langsung masuk ya ke penyebab nomor 1. Kenapa sih orang-orang bisa gampang menyepelekan kita? Biasanya itu terjadi karena kita sendiri yang gak benar-benar serius menjalani kehidupan. Artinya apa? Ketika ada orang lain ke sana, kita ikut ke kanan misalnya ya, ke sana itu ke kanan. Misalnya ada orang lain ke kiri, kita ikut ke kiri ya. Kemudian kalau ditanya sebenarnya cita-citamu itu apa sih? Kita nggak punya harapan, kita nggak punya pandangan, kita nggak punya masa depan. Nah, meskipun Mbak Eka tahu ya, terkadang orang-orang yang sampai udah bingung dan gak punya arah masa depan teman-teman, itu bukan berarti mereka tidak bisa berpikir ya. Sebenarnya ada permasalahan besar di dalam diri mereka, yakni apa? Mereka itu biasanya orang-orang yang tidak mendapat kepercayaan dari keluarga inti mereka. Maka mereka juga bingung, aku mau jadi apa ya? Mau punya masa depan seperti apa? Nah maka teman-teman semua, kalau mendapati nih ya ada teman kita yang kayak gampang ke bawah arus, mereka juga tidak tahu nih arah hidupnya mereka mau seperti apa, diajak ke sini ayo, ke sana ayo. Nah kalau teman-teman punya kapasitas buat mengingatkan mereka, kasih tahu, kamu harus nentuin hidupmu sendiri. Kamu harus tahu passionmu apa, skillmu apa, diasah. Supaya apa? Supaya orang lain lebih bisa menghargai kamu. Nah, tentu kalau memang itu orang penting buat kita atau kita merasa sebagai sahabatnya, kita tidak akan mau ya membiarkan mereka larut terlalu jauh sampai mereka akhirnya nggak punya masa depan teman-teman. Nah, jadi hati-hati untuk kita semua, terutama yang masih gampang terikut arus ya. Kita sebenarnya sedang diintai oleh banyak orang karena orang itu melihat bahwa dia gampangan. Nah jangan sampai kita jadi salah satu orang yang seperti itu teman-teman. Lanjut di nomor 2 teman-teman ya, penyebab orang lain gampang menyepelekan kita itu adalah karena apa? Kita terus-terusan terlalu gampang memaafkan kesalahan orang-orang di sekitar kita ya. Kemudian kita main lagi sama mereka, bergaul lagi sama mereka tanpa belajar dari masalah yang terjadi. Nah jadi maksud mereka seperti ini. Ketika kita berkonflik sama seseorang, teman-teman pahami bahwa sebenarnya ada hal penting yang harus kita pelajari. Yakni apa? Dari karakter kita sendiri ya, terutama sikap kita dalam menghadapi permasalahan itu, dan karakter orang itu dalam memperlakukan kita teman-teman. Nah maka kalau kita berantem atau ribut sama seseorang ya, kalau bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan, maka ya silahkan lanjut pertemanannya. Namun kok kalau udah sering terjadi dan dia semakin semena-mena ya, nggak menghargai teman-teman semua, saran Mbak Eka untuk hal yang berkaitan dengan penyebab permasalahan itu muncul, teman-teman jangan percayakan lagi kepada orang yang sudah berkonflik dengan teman-teman itu. Misalnya nih Mbak Eka sering berkonflik sama teman-teman Mbak Eka, misalnya si X ya, katakanlah satu orang nih si X misalnya contoh. Mbak Eka berkonflik karena apa? Dia kalau ngomong itu nggak bisa dipercaya. Jadi misalnya janjian datang jam 7 misalnya, tapi ternyata udah jam 9 gak datang-datang ya, padahal ini udah mau semakin siang hari. Nah itu gak terjadi 1-2 kali. Jadi apa? Waktu kita terbuang sia-sia hanya menunggu mereka. Nah
jangka untuk kesempatan yang lain. Nah, yang berkaitan dengan misalnya pekerjaan membutuhkan ketepatan waktu ya, membutuhkan konsistensi, jangan pakai orang itu teman-teman, cari teman yang lain, masih banyak. Paham ya? Baik, di nomor 3 teman-teman, ternyata penyebab orang lain gampang menyepelekan kita itu karena kita terlalu fleksibel atau kita nggak punya pendirian. Nah, jadi ini sebenarnya hampir mirip ya sama sebelumnya yang sudah Mbak Eka bahas ya, terlalu ikut arus kalau yang pertama. Tapi kalau yang sekarang itu fleksibel itu artinya sebenarnya dia punya kemampuan adaptasi yang bagus, tapi dia tidak bisa menentukan mana yang jadi kebutuhannya dia, atau mana yang jadi keinginannya dia, atau mana pada saat dia sedang diperalat orang lain. Nah, meskipun fleksibel itu bagus atau sebenarnya hal positif teman-teman ya, cuma mereka sarankan teman-teman harus fleksibel atau perlu fleksibel pada situasi-situasi yang memang teman-teman bisa kontrol. Artinya apa? Teman-teman masih bisa bilang iya kalau itu memang benar dan bilang enggak kalau itu memang salah gitu teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut di nomor 4 teman-teman. Hal yang bikin orang gampang menyepelekan kita itu adalah karena kita tidak pernah bisa menyuarakan atau menyampaikan batasan-batasan diri kita kepada mereka. Misalnya nih kayak, aku nggak suka loh kalau kamu tuh bercandanya tuh pakai bawa-bawa orang tua misalnya. Aku nggak suka kalau misalnya kamu tuh suka manggil-manggil aku dengan bahasa-bahasa binatang meskipun itu cuma sebatas pertemanan biasa. Atau ya, aku nggak suka kalau misalnya kamu tuh nyuruh-nyuruh aku nipu orang tuaku supaya dapat uang supaya kita bisa nongkrong dan mangkal. Nah, teman-teman semua, pada saat kita tidak bisa menyatakan pendirian kita ya, terutama untuk anak-anak remaja atau mungkin yang baru masuk dewasa awal, karena saking takutnya kehilangan peer group atau teman-teman bermain ya, maka jadi kelihatannya semua hal itu tuh diiyain. Kita tidak bisa mengungkapkan batasan diri kita. Nah, yang terjadi apa? Santailah, sama dia orangnya gampang, sama dia nggak akan marah. Nanti kan dia yang traktir kita makan-makan, minta duit ke orang tuanya ya. Dan tanpa teman-teman sadari, ketika teman-teman terus disepelekan, artinya apa? Teman-teman atau kita ini hanya akan digunakan untuk pelengkap hidup mereka teman-teman. Sementara jangan sampai ya pada saat kita sudah terlena, orang-orang yang memanfaatkan kita itu ternyata sudah jauh ke atas dan kita masih terus berangan-angan nanti kita dapat bantuan, nanti kita dapat pertolongan dari mereka, makanya kita mau melakukan hal itu. Yakin deh, meskipun ada ya, walaupun ada itu Mbak Eka katakan mungkin hanya 1-2% di dunia ini orang yang masih mau membantu ya. Dalam artian apa? Sama-sama di umur teman-teman semua misalnya kayak gitu, usia remaja, usia dewasa awal ya. Hanya sedikit, karena apa teman-teman? Mereka juga harus survive, mereka juga harus belajar ya. Nah, dan saran Mbak Eka, mulai sekarang teman-teman ungkapkan batasan diri supaya teman-teman bisa tahu dan melihat mana nih karakter-karakter yang bisa dijadiin sahabat sampai teman-teman tua, atau mana nih teman-teman yang cukup oke, kamu hanya cukup jadi teman main. Nah, nanti dari situ teman-teman bisa memilah dan bisa menentukan skala prioritas ya, sehingga yang sedang mengalami hal ini bisa segera keluar dari masalah ini. Kemudian penyebab kelima teman-teman ya, penyebab kelima yang menyebabkan kita disepelekan oleh orang lain adalah terkadang kita merasa orang-orang terdekat kita itu sudah memahami kita atau sudah mengerti sama kebiasaan-kebiasaan yang kita sukai ataupun yang enggak kita sukai teman-teman. Nah, padahal anggapan itu ternyata salah besar teman-teman ya. Karena apa? Kita nggak suka sama sesuatu, kita suka sama sesuatu itu perlu disuarakan teman-teman. Memang nggak sering-sering banget, tapi sesekali ya. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita tuh notice bahwa oh dia nggak sukanya ini loh, oh dia sukanya yang ini. Nah, jadi kita lebih dihargai dan orang-orang anggap kita bahwa kita tuh bukan orang yang lemah atau orang yang gampang ikut arus. Jadi jangan segan untuk menyuarakan hal-hal yang teman-teman sukai dan teman-teman gak sukai di dalam lingkungan nongkrong. Oke, lanjut teman-teman di nomor 6 atau sharing yang terakhir dari Mbak Eka ya, terkait penyebab orang yang sering menyepelekan kita ya. Itu adalah karena kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak angan-angan tapi actionnya nol. Ya, jadi kalau diajak ngobrol itu seolah-olah menggebu-gebu,
seolah-olah kita paling tahu segala hal ya. Kita nggak mau kalah, kita nggak mau mendengarkan. Tapi pada titik tertentu ternyata semua yang kita bahas atau semua yang kita sampaikan itu tidak ada wujudnya teman-teman. Nah, ini akan lebih sulit kita naiknya teman-teman ya, dibanding tadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima mereka sampaikan. Karena apa? Saat seseorang sudah nggak percaya sama kata-kata kita, ya sudah, selamanya mereka akan menyepelekan kita, meskipun teman-teman ya, kita mengalami perubahan. Percaya deh sama Mbak Eka. Nah oke, baik teman-teman semua, itu tadi ya sharing Mbak Eka tentang fakta-fakta kenapa sih orang bisa menyepelekan kita, atau sebenarnya hal-hal apa aja yang sudah kita lakukan yang bikin orang lain itu jadi menyepelekan kita. Nah semoga dengan sharing ini bisa menambah wawasan kita semua teman-teman. Kemudian kita juga lebih berani menyuarakan kepentingan diri sendiri ya. Dan pada saat kita membangun relasi sosial dengan teman-teman di sekitar, itu menjadi momen yang penting buat kita belajar sebelum menjalani kehidupan yang sebenarnya. Oke teman-teman semua, nah itu dia tadi, kalau berteman itu harusnya dua-duanya saling diuntungkan. Ya, mereka nggak bicara soal materi, tapi minimal kita bisa belajar jadi lebih dewasa bareng-bareng. Jadi nggak ada yang paling lebih dan nggak ada yang paling kurang ya. Nggak ada bosnya, nggak ada babunya, mohon maaf dalam tanda petik. Misalnya kayak, oh kalau si itu datang nanti kita suruh beli-beli ya, atau kalau si ini datang, oh ya nanti kita suruh untuk mijetin kita, beliin barang yang mungkin kita suka, buangin makanan kita, sampah kita. Jangan perlakuan orang seperti itu. Karena apa? Kita nggak akan pernah tahu teman-teman, besoknya 10 tahun, 20 tahun lagi itu akan terjadi seperti apa. Nah oke teman-teman ya, makasih banyak. Kalau konten ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media yang teman-teman gunakan. Bahkan titip salam juga untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua. Semoga diberikan kesehatan ya. Dan untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar sampai nanti lebaran teman-teman ya. Nah terima kasih banyak, sampai ketemu lagi pada konten-konten yang lain. Dadah.